Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 181110039. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah IPS kelas tinggi, di mana di sini saya membuat media ajar pembelajaran IPS kelas tinggi dengan materi peninggalan kerajaan Hindu Buddha Islam di Indonesia. Nah, di sini saya akan memberikan materi sedikit tentang kerajaan Islam Hindu Buddha di Indonesia yang tersebar luas. Nah, bisa kita ketahui bahwa kerajaan Islam itu terdapat ada 10. Nah, kerajaan pertama Islam yaitu kerajaan Palaka, tepatnya di Aceh. Setelah itu kedua kerajaan Mataram Islam, tepatnya di Jawa. Dan ketiga yaitu kerajaan Mahakam, yaitu tepatnya di Sumatera. Kerajaan Demak atau bisa disebut dengan Kesultanan Demak, yaitu tepatnya di Jawa. Setelah itu kerajaan Aceh, tepatnya di Aceh. Setelah itu kerajaan Panjang, tepatnya di Jawa Barat. Setelah itu kerajaan Samudra Pasai, tepatnya di Aceh. Setelah itu kerajaan Cirebon, tepatnya di Jawa Barat. Dan kerajaan Banten, tepatnya di Jawa. Dan kerajaan Banjar, tepatnya di kerajaan Banjarmasin. Nah, itulah kerajaan Islam yang ada di Indonesia yang tersebar luas. Nah, selanjutnya kerajaan Hindu. Kerajaan Hindu pertama yaitu kerajaan Salakanegara, tepatnya di Jawa Barat. Setelah itu kerajaan Kutai, tepatnya di Kalimantan Timur. Setelah itu Tarumanegara, tepatnya di Jawa Barat. Setelah itu kerajaan Pajajaran, tepatnya di Jawa Barat. Kerajaan Kediri yaitu tepatnya di Jawa Timur. Kerajaan selanjutnya yaitu kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Nah, itulah kerajaan Hindu yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kerajaan Buddha. Kerajaan Buddha di sini terdapat hanya 2 saja yang saya ketahui, bahwa kerajaan pertama yaitu kerajaan Holeng atau bisa disebut dengan kerajaan Kalijaga, yaitu tepatnya di Jawa Barat. Setelah itu kerajaan Sriwijaya, tepatnya di Sumatera. Nah, ini saya menyampaikan sedikit tentang materi peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, guru dapat juga menjelaskan lebih rinci kembali materi peninggalan kerajaan tersebut, seperti kerajaan Malaka, tepatnya di mana, siapa saja yang mendirikan, setelah itu berapa lama kerajaan itu berdiri, ataupun sebagainya. Nah, guru dapat memperinci kerajaan-kerajaan tersebut yang telah saya jelaskan satu persatu. Nah, dengan materi peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia, di sini saya telah membuat media ajar tentang peninggalan kerajaan Hindu Buddha dan Indonesia. Nah, di sini saya membuat media ajar tentang ular tangga berita edukasi. Di sini nanti saya akan menjelaskan cara bermainnya. Nah, di situ telah memiliki gambar-gambar kerajaan Hindu Buddha dan Islam di Indonesia. Nah, dengan ular tangga berita tersebut dapat digunakan dengan semaksimal mungkin, dan dimana juga ular tangga tersebut dapat meningkatkan edukasi anak ataupun pemikiran anak, bahwa dengan bermain kita dapat mengetahui pembelajaran yang ada di dalam permainan tersebut. Di sini juga anak juga dapat menghafal kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit cara bermain ular tangga berita edukasi tersebut. Nah, di sini saya telah membuat media ajar yang cocok untuk materi yang saya bawakan tadi. Nah, di sini saya telah membuat yaitu media ajar tentang ular tangga berita. Nah, ular tangga berita ini sama saja dengan ular tangga yang biasanya kita mainkan. Nah, di sini saya sudah mempunyai dadu, catur permainan, yaitu kartu jawaban dan kartu berita. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketahui ada tanda pertanyaan. Di sini kita harus menjawab pertanyaan yang ada di kartu berita. Nah, setelah itu kita akan menyocokkan jawaban anak-anak ataupun murid yang
telah menjawab dengan kartu jawaban yang sudah ada jawabannya. Nah, di sini juga ada gambar. Nah, ada gambar tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Ketika kita lempar ini, misalnya kan dadu yang keluar adalah angka 6, maka kita akan menjalankan menuju ke angka 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita akan di sini sudah memiliki tanda pertanyaan. Jadi guru akan siap-siap memberikan pertanyaan kepada muridnya. Nah, seperti ini, yaitu pertanyaan pertama yaitu raja pertama kerajaan Mataram Islam. Nah, kita akan memberikan waktu kepada anak-anak apakah dapat menjawab dengan benar ataupun tidak. Nah, ketika kita mengetahui anak-anak sudah menjawab, dan kita ingin mengetahui apakah jawaban tersebut benar atau salahnya, yaitu dengan kartu jawaban yang ada. Nah, ketika kita melempar sudah dijawab dan anak tersebut lanjut, yaitu bisa dan keluar lagi misalkan angka, yaitu angka 1. Jadi anak-anak dapat menuju angka yang selanjutnya. Nah, di sini ada gambar, sudah ada gambar kerajaan. Nah, di sini anak-anak dapat menebak kerajaan apakah ini dan tempatnya di mana. Seperti itu. Cara bermain ular tangga berita edukasi. Terima kasih.